Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Setiadewi, NIM 721141926 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving itu terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Dalam proses penyelesaian masalah, manajer itu selalu terlibat dalam pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision itu sendiri didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan masalah. Untuk dasar pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama ada intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan itu memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini itu ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya itu waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan keputusan kepuasan pada umumnya. Kemudian kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan dari itu perlu memanfaatkannya dengan baik. Lalu untuk kelemahannya itu sendiri yaitu keputusan yang dihasilkan itu relatif kurang baik. Yang kedua itu sulit mencari alat perbandingannya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Lalu dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan itu seringkali diabaikan. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta itu dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan itu dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan dengan rela dan lapang dada. Kemudian yang ketiga itu ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya itu kelebihan pengambilan keputusan dengan wewenang itu ada kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela ataupun secara terpaksa. Kemudian keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan keputusan tersebut memiliki otentisitas atau otentik. Untuk kelemahannya sendiri itu dapat menimbulkan sifat rutinitas. Kemudian mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. Lalu sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Yang keempat itu pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman itu memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang itu dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung dan ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang kelima itu rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan itu akan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil. Konsep dasar sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. Yang pertama itu Decision Support System atau DSS itu digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang dapat menyediakan dukungan yang diperlukan. Yang kedua, Decision Support System atau DSS itu digunakan menggambarkan sistem yang dirancang untuk membantu manajer suatu departemen dalam memecahkan masalah yang spesifik. Dua profesor MIT, G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton percaya bahwa sistem informasi yang berfokus pada masalah tertentu yang ditemui
manajer tertentu akan memberikan dukungan yang lebih baik. Inti dari konsep mereka itu adalah tabel ini yang disebut Gregory dan Scott Morton yang mengklasifikasikan masalah ke dalam struktur permasalahan dan tingkat manajemen, di mana tingkat paling atas itu merupakan tingkat pengendalian strategis, di tingkat tengah itu tingkat pengendalian manajemen, kemudian di paling bawah itu tingkat pengendalian operasional. Lalu untuk apa gunanya ada decision support system atau sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, tujuannya yaitu satu, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, itu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Untuk jenis-jenis keputusan berdasarkan regulitasnya itu ada keputusan terprogram atau programmed decision dan keputusan tak terprogram atau non-programmed decision. Yang pertama, keputusan terprogram itu bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Yang kedua, itu ada keputusan tak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Tidak terdapat metode yang pasti untuk menangani masalah seperti ini karena masalah tersebut belum pernah muncul sebelumnya, atau karena sifat dan strukturnya yang sulit dijelaskan dan sangat kompleks, atau karena masalah tersebut demikian penting sehingga memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya, untuk jenis-jenis keputusan berdasarkan tingkat kepentingannya itu ada 3. Yang pertama, manajemen puncak yang berkaitan dengan masalah perencanaan yang bersifat strategis atau strategic planning. Yang kedua itu ada manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan kontrol atau pengawasan yang sifat pekerjaannya itu lebih banyak pada masalah administrasi. Yang ketiga itu ada manajemen operasional, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional atau kegiatan operasi harian. Selanjutnya itu tahap-tahap pengambilan keputusan. Menurut Simon, pengambilan keputusan itu meliputi 4 tahap yang saling berhubungan dan berurutan. 4 tahapan itu adalah intelligence, design, choice, dan implementation. Yang pertama itu intelligence, merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data dimasukkan, diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua, desain merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini itu meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Yang ketiga itu choice. Choice pada tahap ini itu dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini itu meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Solusi dari model itu merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih. Kemudian yang keempat itu ada implementation, merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini, itu perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.